Ya, selamat siang Mas. Perkenalkan, nama saya Gunadi, karyawan Rumah Magot Kabupaten Semarang, bersama Mas Beni Mas Beni dari Politeknik Negeri Semarang, dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Telekomunikasi. Ya. Ya, hari ini udah dikerok. Nongkono sik. Yes. Bisa. Gak apa-apa. Malah jadi ramai gini. Enggak. Saya potong. Intinya ya teman-teman, kita telah mengerok lumayan banyak ini. Ini kalau ditimbang kira-kira berapa, Mas? Sekitar hampir 250 graman ada ini, Mas. 250 graman. Dan ini adalah salah satu kandang yang terisolasi ya. Karena minggu pertama ini saya menguji tanpa menggunakan alat untuk melihat nilai ini sebagai referensi. Tidak memakai alat, tidak dikasih minum si lalatnya, dan kita dapatkan hasil sekitar sekitar 6 gram teman-teman. Nah, untuk menambah wawasan kita, mari kita bertanya pada Mas Gunardi mengenai siklus reproduksi maggot ini, atau yang bisa kita kenal dengan black shoulder fly ini. Oke Mas Gunardi, ini kan mulai dari telur yang berwarna kekuningan ini. Selanjutnya telur ini setelah menetas akan lari kemana, Mas? Oh iya, Mas, ini dari telur itu dikasih media di kandang sebelah sana, tempat sebelah sana itu dikasih media katul atau dedak dan pelet pakan ikan. Itu dikasih penghalang atau ibaratnya besi buat telur dan media, karena kalau telur terkena air itu nanti membusuk dan tidak bisa menetas. Umur dari telur sampai menetas itu sekitar 3-4 harian. Setelah itu telur menetas selama 7 hari itu dipindah, Mas. 7 hari. Berarti setelah 7 hari mereka akan ke sini, ke belakang ini. Iya, Mas. Selanjutnya itu dari penetasan baby maggot itu dari umur 7 hari sampai sekitar 2 mingguan lah. Itu dari baby tempat sebelah sana nanti dipindah sebelah sini, dikasih media lagi dari sampah organik, nanti ditunggu sampai umur 2 mingguan itu jadi maggot dewasa. Oh iya Mas, kalau boleh tahu ini limbahnya itu didapatkan dari mana, Mas? Itu macam-macam, Mas. Ada dari sisa resto, ada dari sisa TPS, ada juga dari sisa kulit ketela. Itu ada beberapa sisa sampah organik. Itu kalau yang di TPA itu kita berarti nggak ngambil lagi, Mas? Kan di sana kan nggak cuma sampah plastik, ada sampah organik. Iya. Mereka nggak ngirim ke kita atau gimana, Mas? Itu prosesnya dari pengiriman sampah organik itu sudah ibaratnya itu ada pengirim dari sisa-sisa sampah organik itu ke tempat maggot sini. Berarti yang udah berakhir di TPA nggak naik ke sini kan? Enggak, Mas. Itu teman-teman, jadi kalau kalian menyisakan makanan yang sekiranya larinya ke TPA, ya itu berita buruknya seperti itu teman-teman, nggak masuk ke sini. Tapi kalau kalian makannya itu di resto-resto atau di warteg-warteg, mungkin pada akhirnya akan berakhir di sini, jadi terkelola gitu.
Benar gak Mas? Iya Mas, itu bisa bermanfaat di rumah magot sini Mas. Oke. Jadi ini ya yang namanya makan tambahan buat si magot ya Mas? Iya. Mas. Ini makanannya. Panggilannya Kung kok. Enak nih makanannya. Kira-kira campurannya apa aja ini Kung? Makanannya sayur. Sama itu nasi resto. Si resto. Tela. Yang paling banyak yang masuk ke sini apa Kung? Restonya sama sayur. Sama sayur ya. Oke. Ini ada yang kuning-kuning kayak gini. Ini apa Kung? Itu apa namanya ya? Ada sari-sari tuh, sari-sari makanan itu. Sari-sari bumbu makanan. Dari Apa? dari mana ini? Yang ngirim? Dari rumah Pak Eko itu. Pak Eko. Lokas. Oh, lo gawe. Pak Eko Bawen. Oh, Bawen. Jadi teman-teman ya, semua bumbu ini dicampur di besi ini dengan bantuan mesin, kurang lebih tadi sekitar 45 menit atau 1 jam Pak? 45 menit. Ya, 45 menitan. Selain diberi makan tadi yang lembut-lembut, tambahan ini supaya mereka cepat besar ya Pak. Iya. Seperti itu teman-teman. Makasih Kung. Oke. Terus kalau misalkan masnya ini magotnya udah jadi ini, Iya. tapi kebetulan belum ada yang beli gitu loh Mas, sampai keburu jadi lalat gitu. Oke, itu gini Mas, kalau sekiranya tidak ada pembeli, nanti di umur 2 mingguan itu kan maggot berubah jadi prapupa nanti disendirikan di tempat sana juga. Itu nanti ditunggu sampai umur 21 hari atau sampai dengan 1 bulan. Nanti dari prapupa itu kalau sudah umur 1 bulanan nanti diam dan jadi pupa. Gitu Mas. Setelah dari situ jadi pupa, larinya kemana lagi Mas? Setelah itu dari tempat ini yang tadi udah umur 1 bulanan dan udah jadi pupa, nanti dipindahkan di kandang sebelah sana. Bisa dijelaskan Mas, itu ada 2 pintu, yang satu buat apa? Yang satunya lagi buat apa? Ini buat rak pupanya Mas. Seperti ini Mas. Nah ini nanti pupa yang udah umur 1 bulanan yang sudah nggak bergerak nanti pindah di sini. Tuh. Kemudian ini banyak sekali cangkang-cangkang kosong Mas. Ya itu sisa dari ini Mas, kandang pupanya. Kemari pupanya nanti yang sudah habis menetas jadi lalat BSF-nya nanti diganti yang baru. Yang sisanya biasanya ini bisa diolah lagi, tapi belum ada yang cari ini. Belum ada mitranya ya? Ya betul. Dan yang satu ini pintu masuk buat ambil telur ini Mas. Oh no.
Mas Gun, Iya. ini kalau misalkan kita taruh kayunya saja, apakah mereka mau bertelur di kayu ini yang masnya sediakan tanpa menggunakan pancingan ini, Mas? Ya bisa Mas, tapi hasil telurnya itu kurang maksimal. Masalahnya itu buat rangsangan juga. Sisa-sisa resto atau daging ikan dan sejenisnya itu ditaruhkan di dalam ember itu buat rangsangan bertelurnya di sela-sela kayu tersebut, Mas. Jadi memang harus butuh bau ya, Mas? Iya, yang jelas itu, Mas. Dikasih pancingan buat rangsangan lalat untuk bisa bertelur di tempat sela-sela kayu, Mas. Kalau nggak ada rangsangan atau pancingan bisa bertelur di mana-mana, Mas. Malah nggak di sela-sela kayu itu. Emang ada yang di dinding-dinding? Di dinding ada di multiplex itu, ada di kandang yang dalam tadi ya pupa itu juga ada, karena rangsangan yang di dalam lemari pupa itu tadi lebih kuat dibandingkan di depan sini, Mas, di dalam ember. Mas Gun. Ya, Mas. Nah, saya juga ingin tahu, ini kan baloknya kan tipis. Mereka bisa masukin telur ke dalam sini tuh gimana? Ya, gini, Mas. Ini kan lalatnya. Ya. Nah, lalatnya ini ekornya ini, Mas. Oh, ternyata bisa memanjang gitu ya, Mas? Iya, nanti nggak masuk di selah ini, tapi cuma nempel kayak gini, Mas. Nanti di sela-sela ini ada tekanan jadi masuk kayak gini, telur masuk kayak gini, Mas. Oh iya, itu kecil-kecil kuning ya? Iya, itu gitu. Nggak, ekornya cuma dari depan selah sini dok, nempel kayak gini. Makasih ya, Mas, informasinya. Siap. Oke, itu informasi tambahan tadi yang kurang atau lupa saya tanyakan tadi. Habis ini kita akan lanjut ke pengerokan telur seperti biasa. Ya teman-teman, dari kandang tadi saya diberi satu kandang yang diisolasi untuk mengetahui berapa banyak telur yang bisa dihasilkan tanpa air dan bantuan matahari langsung. Saya pada kandang itu ya, kita dikasih 3 balok kayu. Ini yang akan kita kerok seperti itu. Dan setelah saya sedikit membantu masnya, karena mas yang cepat ngeroknya dibandingkan saya, ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5 balok kayu lagi. Dan seperti yang di video kemarin, lebih bisa dapat 250 gram ya, Mas? Iya, Mas. Menurut masnya kayak gini tuh capek nggak, Mas? Ngerokin? Enggak, Mas. Telur. Tergantung kebiasaan juga. Wah, ini kosong. Balok 2. Oke, balok ke-1 sudah selesai. Hasilnya sangat sedikit sekali. Oh iya, ada informasi tambahan, karena di tempat yang saya isolasi itu, kandangnya itu ternyata berlubang, dan
baru ketahuan kapan Mas? Kandangnya itu berlubang? Kemarin Mas. Kemarin. Jadi dengan berlubangnya kandang, alat-alat pada keluar, dan yang mau bertelur di sini pun ya otomatis berkurang. Jadi kalau mau dibilang penilaian bukan penilaian, pengujian hari ini bisa dibilang tidak begitu akurat ya, seperti kondisi normal. Mungkin menunggu beberapa hari lagi saat si pupa bisa berubah menjadi lalat ya Mas. Iya. 1 bulan Mas. Ya kan yang ditaruh nggak sampai segitu Mas. Ya teman-teman, ini merupakan hari terakhir ya pengujian, mana saya sedang mengerok telur lalatnya. Sini harus dilakukan secara pelan-pelan ya, karena ini sangat rapuh si telurnya. Dan kalau misalkan sisa begini, kita bisa kerok pakai ini kuas, seperti wadah-wadah ini ya yang kalian lihat di depan itu merupakan yang utama, dan kebetulan saya tidak memiliki akses untuk itu, jadi ya saya nggak bisa ngambil data dari situ. Kita ambil data dari sini, satu kandang yang diizinkan itu. Nah oleh karena itu ya kita harus mengetahui bahwa kadang kurangnya populasi lalat dalam suatu kandang itu dapat mengakibatkan juga berkurangnya produksi telur lalat. Jika kalian bandingkan pada hari pertama pas saya datang ke sini kemarin, itu memang masih banyak lalatnya yang ada di kandang ya, dan sekarang itu belum ada penggantinya, masih dalam tahap prapupa, masih bergerak-gerak yang hitam itu. Jadi ya untuk nanti lalat yang bahan lalat yang bakal ditaruh di kandang itu ya menyesuaikan dengan kebutuhan, dimana yang utama itu yang di depan ini, yang dari kandang-kandang itu yang di depan, baru ke kandang yang pojok ini yang saya jadikan sebagai sampel ini. Berarti saya sudah membuka yang ketiga ini, 1, 2, dan 3 ini di tangan kiri saya. Kemungkinan ini nggak ada 2 gram sih teman-teman, tapi untuk mengetahuinya kita harus bongkar dulu. Coba kita ambil tisu untuk kita tampung dan kita timbang berapa beratnya kira-kira. Coba. Lihat teman-teman, 1 gram pun nggak kebaca ini, nggak ada 1 gram ini beneran. Tuh, kalau kita tambahkan ini si kuasnya yang kecil, kita dapatkan 3 gram, tapi karena kita nggak ada 0 gram. Ya kalau begini kita bisa anggap di bawah 1 ya, kita bisa masukkan 0,5, 0,25 atau sekian gram, karena ini nggak terbaca sama sekali. Ini satuannya nggak ada satuan miligram di sini. Kita klik coba, ini satuannya oz pun nggak baca, ini juga, dan hanya jadi seperti itu ya teman-teman. Hasil pengujian di akhir-akhirnya ya teman-teman. Telur yang berhasil kita dapatkan tidak ada 5 gram sama sekali. Ya kalau misalkan kandangnya itu penuh dengan lalat, kita sirami, itu mungkin ada efek yang
signifikan perubahannya, tapi kondisinya alatnya sedikit, kita semprot pun banyak-banyak ya tetap mereka nggak pada bertelur di sini karena kurang gitu loh, kurang banyak populasinya. Itu logika sederhananya seperti itu teman-teman. Jika kita bandingkan dengan yang ini ya, kita buka dulu. Ini nggak akan saya campur supaya kita tahu yang sebenarnya saya dapat itu berapa. Ini baru di awal aja sudah banyak sekali nih. 1, 2 nih. Kanan kirinya banyak. Terus ketiga. 4. Lebih banyak lagi. Kelima. Sangat banyak teman-teman. Oke. Sesi pengujian pada waktu ini sudah selesai. Kita bisa masuk ke section selanjutnya.